Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Bapak Pembimbing Ekonometrika, Bapak Rizkon Halal Syahaji. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai regresi berganda. Pada materi kali ini akan disampaikan oleh Ayu Ferdianti, saya Nadia Nurfitriana, selanjutnya ada Siti Fatimah Humaira, Nurholiza Sahila, dan terakhir ada Mariana Azizah. Untuk materi pertama akan saya sampaikan, yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Untuk pendahuluan, regresi berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas apabila nilai-nilai variabel bebasnya diketahui. Di samping itu juga dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Dan dapat diketahui bahwa persama regresinya adalah sebagai berikut yang telah tertulis di dalam PPT ini, di mana Y sebagai variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi, A sebagai konstanta dari B1, B2, dan seterusnya, Bn merupakan nilai koefisien regresi dari X1 dan X2, Xm merupakan variabel bebas. Dan berdasarkan data untuk uji dalam materi ini, diketahui persamaannya yaitu menjadi Y sama dengan 26,30 min 2,68 X1 plus 0,050 X2 plus 0,11 X3. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji ini merupakan tahap awal yang digunakan sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk mendapatkan kepastian agar koefisien regresi ini tidak bias serta konsisten dan memiliki ketetapan dalam estimasi. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan telah lolos dari normalitas data, multikol, dan autokorelasi dan hetero, sehingga pengujian ini dapat dilakukan ke analisis regresi linear. Uji asumsi klasik ini adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan telah lolos dari normalitas data, multikol, dan autokorelasi dan hetero, sehingga pengujian dapat dilakukan ke analisis regresi linear. Selanjutnya, ada uji normalitas. Uji normalitas ini untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi dengan normal. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi ini juga memiliki distribusi data normal. Salah satu cara melihat normalitas distribusi data ini dengan menggunakan uji statistik non-parametrik. Jika pada tabel menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 0,5, maka hal ini menunjukkan data tersebut terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika nilai probnya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal.
Selanjutnya, setelah kita mengetahui hasil dari regresi data, dengan melakukan uji normalitas ini, dapat diketahui hasil dari uji normalitas residual tersebut, nilai Jarb-Kubera sebesar 0,94 dengan p-value sebesar 0,62, di mana lebih besar daripada 0,05, berarti hipotesisnya tolak H0 atau yang berarti residual terdistribusi dengan normal. Sekian materi dari saya, selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai uji homokedastisitas atau heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Apabila varian berbeda disebut heterokedastisitas. Uji hetero ini dilakukan pada mulai regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Homokedasticity adalah suatu keadaan di mana error variance adalah sama pada setiap level variabel independen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, dan absolut adalah nilai mutlak. Apabila variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut dapat dinamakan homokedastisitas. Sedangkan apabila variasi residualnya berbeda, maka dinamakan heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda, maka dilakukan dengan melihat grafik atau nilai prediksi variabel terikat yang disebut S-resid dengan residual error Z-pred. Sebagaimana yang didapatkan dari hasil penelitian ini, bahwa hasil chi-square dari R-square-nya adalah 0,72, yaitu lebih besar dari 0,05 yang artinya terima H0, dan hal tersebut tidak terjadi heterokedastisitas. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan suatu situasi atau kondisi di mana terjadi korelasi antar variabel dependen dengan variabel independen. Uji multikolinearitas adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam regresi linear berganda. Multikolinearitas sendiri menjadi suatu masalah dalam analisis regresi. Satuan besaran atau metode yang biasa digunakan dalam uji ini adalah faktor inflasi ragam atau FIF. FIF adalah suatu faktor yang mengukur seberapa besar kenaikan ragam dari koefisien penduga regresi dibandingkan terhadap variabel bebas yang ortogonal jika dihubungkan secara linear. FIF sendiri dapat digunakan jika pengujian menggunakan variabel independen lebih dari 2. Jika nilai FIF-nya lebih dari 10, maka terdapat masalah pada variabel tersebut. Bila pada data terdapat gejala multikolinearitas atau tidak lolos pada pengujian multikolinearitas, maka dapat dilakukan metode penyembuhan berupa transformasi data. Transformasi data yang dapat digunakan adalah transformasi data log. Dari yang disajikan itu FIF-nya itu semuanya kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinearitas atau asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi. Baik, selanjutnya di sini ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lain.
Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menunjukkan korelasi anggota observasi yang diurutkan berdasarkan waktu atau ruang. Uji autokorelasi ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan mengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Nah, untuk menguji autokorelasi ini dapat digunakan 3 cara, yaitu dengan uji Rantes, uji Durbin-Watson, dan uji Brose-Godfrey. Nah, untuk penelitian kali ini menggunakan uji Durbin-Watson yang di mana terdapat aturan yaitu dengan mencari nilai DL dan DU dari T-tabel berdasarkan jumlah sampel penelitian. Nah, pengambilan keputusan atau ada tidaknya autokorelasi ini menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai DW di bawah min 2 artinya terdapat autokorelasi positif. Yang kedua, nilai DW di antara min 2 sampai plus 2 artinya tidak ada autokorelasi. Dan yang ketiga, nilai DW di atas plus 2 artinya terdapat autokorelasi. Yang dimana pada penelitian kali ini didapati pada hasil uji Durbin-Watson-Stats didapati yaitu terdapat nilai DW sebesar 0,609011 yang dimana nilai DW di antara min 2 sampai plus 2 yang artinya tidak terdapat masalah autokorelasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang uji T. Uji T adalah uji yang biasanya digunakan oleh para ahli ekometri untuk menguji hipotesis tentang koefisien suap regresi secara individual. Uji T mudah digunakan karena menjelaskan perbedaan-perbedaan unit-unit pengukuran variabel-variabel dan deviasi standar dari koefisien diestimasi. Uji T digunakan untuk menguji H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Nah, menurut Nahrawi, uji T adalah pengujian hipotesis pada koefisien regresi secara individu. Uji T dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Nah, kriteria penerimaan atau penolakan H0 dilakukan berdasarkan probabilitas. Yang pertama itu ada jika probabilitas atau p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dengan demikian, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu yang kedua, jika probabilitas atau p-value 0 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Dengan demikian, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, lalu di sini ada hasil pengujian hipotesis atau uji T. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikasi variabel inventivity yaitu sebesar 0,007 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel inventory intensity memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mungkin ini saja materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.